Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Riza Zahrial Falah, Master Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama, dan juga kawan-kawan semuanya. Di sini, kami akan mempresentasikan sejarah perkembangan agama Yahudi. Agama merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut melalui tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu pula, agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Di dunia ini, setidaknya ada 14 agama yang telah dikenal secara umum, yaitu ada agama Hindu, Buddha, Jain, Tao, Konghucu, Zoroaster, Shinto, Yahudi, Kristen, Islam, Sikh, dan Bahai. Ragam agama dan mazhab itu laksana ratusan sungai yang mengalir dari berbagai penjuru arah, melewati berbagai daratan, lembah, dan pegunungan yang berbeda-beda. Namun, muaranya satu, yakni samudra. Bila kita dekati setiap sungai jumlahnya bahkan mencapai ribuan, kita akan menemukan keunikan dan karakter tersendiri. Masing-masing sungai itu memiliki nama, kedalaman, panjang, dan wilayah sendiri. Berbincang mengenai Yahudi ialah agama yang awalnya dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Menurut pendapat yang paling populer, nama agama ini diambil dari nama salah satu dari 12 anak Yakub, yaitu Judah. Sebetulnya, keseluruhan keturunan Yakub adalah mereka yang disebut sebagai Bani Israel, atau yang berarti keturunan Israel, sementara Israel adalah nama lain Yakub. Seluruh keturunan Yakub terusir dari tempat tinggal mereka kecuali anak keturunan Judah. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai umat Yahudi. Pada dasarnya, agama Yahudi mempunyai beberapa ajaran yang sama dengan ajaran Islam. Di antaranya dalam hal menghitan, mereka mengharuskan bagi pemeluk agama Yahudi yang untuk menghitan anak-anak mereka dan kemudian dirayakan sebagai bentuk penyambutan atas masyarakat Yahudi yang baru. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan mempelajari secara detail tentang agama Yahudi, maka kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan agama Yahudi. Mari kita bahas tentang sejarah perkembangan agama Yahudi. A. Sejarah perkembangan agama Yahudi. 1. Yahudi di masa Nabi Musa alaihissalam. Sejarah Bani Israel sebagai suatu bangsa dan kabilah bukan sebagai agama diawali dari Israel atau Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam yang tumbuh di wilayah bangsa Kan'an yang berasal dari Jazirah Arab. Pada awalnya mereka di tengah Palestina, kemudian pindah ke pedalaman di padang pasir Naqab, selatan Palestina dekat Sinai. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak dari 4 istri. Berikut nama-nama mereka. A. Rabiyin, Syam'un, Lewi, Yehuza, Yeshakir, dan Zebulun dari istri bernama Layiah. B. Yusuf dan Benyamin dari istri yang bernama Rahel. C. Dan Naftali, ibu keduanya bernama Zulfah, budak Rahel. D. Jad dan Asher, ibu keduanya bernama Zulfah dari budak Layiah. Kemudian terjadilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya, di mana akhir kisah ini Nabi Yakub alaihissalam beserta keturunannya pindah tempat tinggal ke Mesir. Kemudian Nabi Yakub kembali ke Palestina dan dimakamkan di tempat ini, sementara anak cucunya tetap berada di Mesir. Setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, kondisi Bani Israel di Mesir berubah. Mereka mengalami nasib buruk, pelecehan, dan penindasan. Fir'aun telah menindas dan memperbudak mereka. Fir'aun menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Hal ini disebabkan ramalan tukang tenun.
bahwa akan ada seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang akan menjadi penyebab lenyapnya kerajaan Fir'aun. Ikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan padanya demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 49. Setelah Fir'aun peringatan semena-mena di Mesir dan memperbudak penduduknya, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam yang merupakan kedua putra Imran bin Qahat bin Lawai bin Ya'qub. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir, disinilah awal sejarah Yahudi sebagai agama dan syariat yang diiringi dengan bawaan awalnya sejarah kedurhakaan, pengkhianatan, perlawanan terhadap para nabi dan penciptaan kedustaan terhadap para nabi Allah. Allah telah menguatkan Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun, Fir'aun tetap mendustakan dan durhaka. Maka Allah memerintahkan nabinya Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan Allah memberi mukjizat melalui Nabi Musa alaihissalam dengan membelahkan jalan yang bisa dilewati di tengah-tengah lautan agar mereka dapat menyelamatkan dari Fir'aun dan kesewenang-wenangannya Fir'aun bersama bala tentaranya mengejar. Tapi Allah menenggelamkan mereka di laut dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya menuju tanah Sinai. Namun setelah menyaksikan mukjizat tersebut, Yahudi kufur kepada Nabi Musa alaihissalam karena mereka telah paham paganis Fir'aun dan bangsa Mesir sehingga akidah mereka rusak dan terbiasa hidup bermalas-malasan. Setelah Musa alaihissalam bersama Bani Israel, ia meninggalkan mereka dan pergi bermunajat kepada Allah dan mengambil Taurat dari Allah di Bukit Tur di Sinai. Ia meninggalkan mereka selama 40 hari dan menunjuk saudaranya sebagai pemimpin mereka. Namun tidak lama setelah Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel, mereka membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan lalu mereka menyembahnya. Bahkan mereka mengancam akan membunuh pemimpin mereka jika berani menghalangi perbuatan mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dan mendapati mereka dalam kekufuran serta menyembah patung anak sapi, ia marah dan melemparkan papan Taurat dari tangannya. Maka Allah menghukum mereka dengan menetapkan taubat mereka bergantung pada pembunuhan diri mereka sendiri. Kemudian Nabi mereka Musa alaihissalam memerintahkan mereka tunduk pada apa yang dalam Taurat. Mereka mendengar dan mentaati. Namun mereka juga menolaknya dan berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang untuk ikut bersamanya ke Gunung Tur. Tetapi ketika Allah angkat Gunung Tur di atas kepala mereka, mereka terpaksa menerima ajaran Taurat. Mereka semakin menjadi-jadi kekufurannya, yaitu dengan meminta diperlihatkan Allah secara kasat mata. Maka Allah menyambarkan halilintar hingga mereka terkapar mati. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa agar Allah menghidupkan kaumnya yang mati tersebut. Lalu Allah memperkenankan doanya demi memuliakannya. Dalam surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 56 yang artinya, sesudah itu kami bangkitkan kamu sesudah mati supaya kamu bersyukur. Dan peristiwa ini menjadi mukjizat ke-11. Kemudian Allah memberikan hukuman kepada mereka kesekian kalinya lantaran penentangan dan penolakan mereka terhadap perintah Allah, yaitu ditimpakan kebingungan di bumi selama 40 hari di mana mereka tidak mengetahui bagaimana keluar dari tempat mereka dan jalur ke Palestina.
Pada Quran Surat Al-Ma'idah Juz 5 ayat 26, Allah menjawab penolakan mereka masuk ke Palestina. Israel terdiri dari 12 kabilah. Allah menimpakan kebingungan kepada mereka semua setelah menolak masuk Palestina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat baru dan dengan tongkatnya ia memukul batu dan memancarkan 12 mata air untuk mereka sesuai jumlah kabilah. Dengan air ini, mereka bisa mencuci dan meminumnya. Di masa kebingungan, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang yang salih dan ia belajar banyak hal darinya. Kisah ini telah dituturkan secara rinci dalam surah Al-Kahfi. Dalam perjalanan ini, Nabi Musa alaihissalam ditemani muridnya Yusha' bin Nun, yang kemudian menjadi nabi dan pemimpin Bani Israel. Di masa kebingungan juga Allah mengirimkan malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberinya pilihan antara hidup dan mati. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Rabbku, matikan aku dekat bumi yang suci." Lalu malaikat maut mencabut nyawanya di tempat yang hanya berjarak 1 lemparan batu dari Baitul Maqdis. 2. Yahudi setelah Nabi Musa wafat. Setelah wafatnya Musa alaihissalam, Allah mengangkat muridnya yaitu Yusha' bin Nun sebagai nabi untuk membimbing Bani Israel. Ketika masa kebingungan berakhir, Nabi Yusha' alaihissalam memimpin mereka ke Yeriko. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan berhasil memasukinya pada tahun 1186 sebelum Masehi. Namun, mereka membalas kebaikan dengan kekufuran. Allah telah memerintahkan mereka untuk masuk dengan bersujud, tetapi yang mereka lakukan adalah masuk dengan mengesot tidak bersujud. Kemudian Nabi Yusha alaihissalam menyempurnakan penaklukannya dan membagi wilayah yang berhasil ia kalahkan di antara Bani Israel yang berjumlah 12. Setelah Yusha' bin Nun meninggal dunia, Bani Israel terpecah menjadi banyak kabilah dan pengusaha mereka disebut qudot atau hakim-hakim. Banyak peperangan dan persengketaan, bahkan kekufuran, penyembahan berhala, perzinaan tersebar di tengah-tengah mereka pada masa tersebut. Disebutkan dalam Taurat di kitab Hakim-Hakim. Lalu orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal dan mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Menurut kitab Hakim-Hakim, panjang masa ini adalah 350 tahun. Tapi para sejarawan mengatakan bahwa lama masa ini tak lebih dari 100 hingga 150 tahun. Periode ini berakhir dengan hakim terakhir, yaitu Nabi Samuel alaihissalam. Bani Israel meminta untuk dipilihkan raja yang dapat menyatukan kekuatan mereka dan berperang di bawah komandonya. Raja pertama yang Allah kirim kepada Bani Israel setelah mereka memintanya adalah Shaul atau Talut di tahun 1020 atau 1030 sebelum Masehi. Akan tetapi, sifat jahat dan keras kepala Yahudi menolaknya karena Talut bukan dari keturunan Yehuza bin Israel. Sebab mereka menganggap garis keturunan ini sebagai syarat menjadi seorang raja. Sepeninggal Samuel, muncullah Nabi Daud alaihissalam yang berhasil membunuh Raja Jalut. Maka Talut menikahkan Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya dan akhirnya ia menjadi raja Bani Israel di tahun 1000 sebelum Masehi. Ia memerintah Bani Israel dengan adil berdasarkan syariat Allah yang terdapat dalam Taurat Musa alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat tahun 963 sebelum Masehi, ia digantikan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam yang di masanya kerajaan Bani Israel bersatu. Allah telah memberikan kekuasaan yang tidak diberikan pada seorang sebelum maupun sesudahnya. Bahkan Allah menganugerahinya kemampuan memahami bahasa binatang. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat pada tahun 922 sebelum Masehi, Bani Israel ingin mengangkat putranya Rahbaam sebagai raja menggantikan ayahnya. Mereka bernegosiasi untuk memperingan berbagai perintah dan hukum yang telah diputuskan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Rahbaam menolak tawaran itu, mayoritas Yahudi meninggalkan dan berbaiat pada Yerbaam bin Nabat. Sementara terdapat 2 kabilah yang berbaiat kepada Yerbaam, yaitu keturunan Yehuza dan Benyamin.
Akibatnya, Bani Israel terpecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, di antaranya A. Kerajaan Selatan yang disebut Kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. B. Kerajaan Utara yang disebut Kerajaan Israel dengan ibu kota Hakim atau Nablus. Pada tahun 740 sebelum Masehi, bangsa Assyrian atau orang-orang yang datang dari Irak menyerang bumi Palestina. Kekuasaan mereka tidak berlangsung lama karena satu kaum bernama bangsa Babilonia melakukan pemberontakan sehingga banyak menawan Yahudi yang berada di Palestina. Runtuhnya Babilonia oleh kerajaan Persia, kemudian Yahudi mendapatkan perlakuan baik dari bangsa Persia dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem, Palestina. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander, seorang raja Makedonia, datang membebaskan wilayah Palestina, negeri-negeri Syam, Irak, Iran, India. Orang-orang Yahudi merasa aman di bawah kepemimpinan bangsa Yunani, hingga negara Yunani melemah, pecah, dan bermunculan beberapa kelompok yang masuk dalam kekufuran dan penyimpangan. Kemudian, mereka memaksa Yahudi untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu Yahweh. Akibatnya, Yahudi terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang mengikuti Yunani dan mereka disebut Yahudi Yunani. Sedangkan kelompok kedua ini disebut Mokabi karena dinisbatkan pada pemimpin mereka Yehuda Mokabi yang merencanakan pembangunan kembali Haikal. Pada tahun 33 sebelum Masehi, pemerintahan Romawi bersengkongkol dengan Rabbi Yahudi untuk membunuh Isa bin Maryam alaihissalam. Ini setelah Isa dituduh kafir dan ibunya dituduh berzina. Pada tahun 66 sebelum Masehi, Yahudi Al-Quds melancarkan perlawanan pada pemerintah Romawi, dan pada tahun 70 sebelum Masehi, Panglima Titus berhasil memasuki Al-Quds, kemudian menghancurkannya secara total dan menjadikan orang-orang Yahudi sebagai budak diperjualbelikan di Roma. Dari sinilah awal keberadaan komunitas Yahudi di Eropa. Banyak Yahudi yang melarikan diri ke tanah Arab. Sebagian mereka menetap di Madinah Munawwaroh, sebagian lain tinggal di Khaybar, Taima, Yaman, dan lainnya. 3. Yahudi dari awal Islam hingga masa sekarang. Fase-fase perkembangannya diantaranya adalah A. Jaminan keamanan untuk Yahudi di Madinah Munawwaroh. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau membuat aturan-aturan kesepakatan agar penduduk Madinah hidup dalam kedamaian. Di antaranya, isi kesepakatan ini adalah beliau menjamin hak orang Yahudi, di antaranya kebebasan beribadah dan perlindungan harta-harta mereka. B. Pengkhianatan Bani Qainuqa. Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah besar. Ketiga kabilah besar tersebut adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Sejak Nabi di Madinah, orang-orang Yahudi menyimpan kedengkian terhadap beliau. Mereka berusaha mengadu domba antara sahabat. Semua ini dikarenakan mereka iri terhadap bangsa Arab dan Nabi terakhir tidak berasal dari keturunan mereka. Pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan Bani Qainuqa berawal dari wanita Arab yang diperolok dan terlihat auratnya. Dari peristiwa tersebut timbul peperangan dan Nabi pun mengusirnya. C. Pengkhianatan Bani Nadir. Pada tahun 4 Hijriah bermula dari Rasul datang ke perkampungan mereka untuk meminta diat yang sudah disepakati dalam perjanjian karena sudah terbunuh 2 orang muslim. Kemudian mereka berdiskusi merencanakan siapa yang berani membunuh Rasul. Setelah Rasul mengetahui rencana pembunuhan itu, beliau langsung mengepung selama 6 malam dan mengusir mereka. D. Pengkhianatan Bani Quraizah. Mereka membuat sekutu dengan kaum musyrik untuk memerangi muslim dalam perang Khandaq. Mereka merusak perjanjian Rasul, demikian karena mereka telah bersekongkol dengan Quraisy untuk menyerang muslim dari arah selatan. Setelah perang Khandaq selesai, Nabi mengepung mereka hingga menyerah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. C. Penaklukan Khaybar. Pasca perjanjian damai Hudaybiyah disepakati Quraisy, Nabi melihat Yahudi Khaybar beresiko menciptakan ancaman keamanan kota Madinah Munawwaroh karena mereka telah bersekutu dengan kabilah Ghatafan untuk menentang kaum muslimin dan mempersiapkan diri untuk berperang. Maka Nabi mendatangi komunitas Yahudi ini dengan mengepung hingga mereka menyerah. F. Pasca penaklukan Khaybar.
Di antara bentuk perlakuan baik Nabi terhadap Yahudi di Khaybar adalah beliau mengembalikan Taurat yang langka ketika memintanya pada beliau. Lembaran-lembaran ini termasuk ghanimah yang didapat kaum muslimin. G. Umar bin Khattab mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Di masa kekhalifahannya mengusir Yahudi setelah ia menemukan seorang muslim terbunuh di perkampungan Yahudi dan mereka semua menolak memberitahu kaum muslimin siapa pembunuhnya. Jelas ini sebuah pelanggaran nyata terhadap perjanjian. Kemudian Umar mengusir mereka. Sekilas Yahudi setelah masa Nabi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1298 Masehi, Raja Edward I memerintahkan untuk mengeluarkan Yahudi dari Britania. Raja Louis telah menindas orang-orang Yahudi di Perancis, kemudian menyiksa mereka di masa pemerintahan Philip pada tahun 1306 Masehi dan 1321 Masehi. Pada tahun 1540 Masehi, rakyat Italia mengusir mereka karena kejahatan dan buruknya sifat mereka. Pada tahun 1798 Masehi, Jenderal Napoleon Bonaparte menyerukan untuk mendirikan negara bagi Yahudi di Palestina di sela-sela agresi yang ia lancarkan di dunia timur, tapi kekalahan menggagalkan konspirasinya ini. Pada abad 12 dan 14 Masehi, Yahudi mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jerman. Pada tahun 1881 Masehi, ribuan Yahudi dibunuh di Rusia oleh Kaisar Nasrani. Pada tahun 1882 Masehi, organisasi pendukung Zionisme di Rusia mengajukan permintaan pada Sultan Abdul Hamid untuk tinggal di Palestina, tetapi Sultan menolaknya. Pada tahun 1901 Masehi, Herzl mendirikan Lembaga Pendanaan Yahudi Nasional. Pada tahun 1917 Masehi, Menteri Luar Negeri Inggris Balfour mengeluarkan janjinya yang buruk untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Pada tanggal 15 Mei 1948 Masehi, Ben Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel. Pada tahun 1956 Masehi, pecah agresi tripartit pada Mesir oleh Yahudi. Pada tahun 1967 Masehi dengan dukungan Amerika, Yahudi berhasil mengalahkan Palestina. Pada tahun 1973 Masehi, negara-negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah berhasil mengusir musuh Zionis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte Yahudi. Yang pertama yaitu ada Saduki, yang dipimpin oleh imam-imam besar, High Prince, di Yerusalem dan berpengaruh dalam lapisan atas kaum terpelajar Yahudi maupun kaum bangsawan Yahudi. Yang kedua ada Parisi, yang punya pengikut luas dalam lapisan rakyat di bawah pimpinan Robi dan sangat ketat memegangi syariat Taurat Musa. Yang ketiga yaitu ada Zelot, merupakan pecahan dari sekte Parisi karena tidak puas akan sikap yang terlampau pasif terhadap perjuangan kebebasan nasional. Yang keempat yaitu ada Hasidim, pihak yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk beribadat dalam sifat khalwat pada tempat-tempat tersaing. Selanjutnya yaitu kitab-kitab suci agama Yahudi. Yang pertama yaitu Taurat tertulis. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa tanah mereka firman Allah yang didiktekan kepada Nabi Musa, lalu Musa menuliskannya dalam 2 buah lempeng batu, dan hal itu terjadi saat Musa menemui Allah di Bukit Sinai selama 40 hari 40 malam. Adapun isi tanah secara keseluruhan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada hukum atau Taurat. Taurat artinya hukum atau pengajaran dan menunjuk pada keseluruhan yang diketahui tentang Allah dan hubungannya dengan dunia ciptaannya. Yang kedua yaitu kitab para nabi. Dalam agama Yahudi ada 8 kitab yang diberi nama sesuai nama para nabi. 4 kitab yang pertama yaitu kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel 1 dan 2, serta Raja-Raja 1 dan 2.
Kemudian sastra. Bagian terakhir atau yang ketiga dari kitab Tonah ialah kitab sastra. Kitab ini dianggap kurang bernilai jika dibanding dengan dua bagian yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, Taurat lisan. Taurat ini disebut sebagai Talmud dan diyakini sebagai penjelasan atau perincian atas Taurat atau Tonah. Talmud dapat diartikan sebagai ajaran atau pengetahuan dari variasi dari kata laumit dalam bahasa Ibrani yang artinya pelajaran. Talmud terdiri atas dua komponen, sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu ada Mishnah, yang merupakan versi utama karena ditransmisikan secara turun-temurun secara lisan dari Nabi Musa ke Yosua, lalu kepada para tua, para nabi, sampai generasi Great Assembly yang dipimpin oleh Ezra, yakni sampai abad kedua Masehi. Bagian dari komponen Mishnah yang pertama yaitu Ziram, yang merupakan berisi pembahasan mengenai masalah pertanian yang terdiri atas 11 bab atau traktat. Yang kedua ada Mut, yang meliputi masalah lebaran dan puasa yang terdiri atas 12 bab. Yang ketiga yaitu Nashim, yang mempelajari atau yang memuat tentang undang-undang perkawinan, talak, serta nazar yang bernazar. Dalam bagian ini terdapat 7 bab. Kemudian Nezakim, yang berisikan undang-undang perdata dan pidana sebanyak 10 bab. Kemudian ada Kodesim, yaitu semua yang dikuduskan, tentang peraturan sembahyang dan penyembahan kepada Tuhan yang terdiri atas 11 bab. Kemudian ada Toharoh, yaitu menyucikan atau peraturan tentang kesucian dan najis yang terdiri atas 12 bab. Yang terakhir yaitu ada Gemara. Gemara memiliki arti pelengkap. Bagian ini merupakan versi analisis atau pelengkap atau komplement atau komentar terhadap Mishnah, karena baru muncul dengan versi yang berbeda-beda. Dan setelah generasi Great Assembly, penulisan Gemara diawali oleh dua orang putra Yuda Hanasi, yaitu Hakom Gamalil oleh Hakom Ash'i di sebuah kota dengan sungai Yufrat, Surah, dari tahun 365 sampai 425 Masehi. Selanjutnya, ajaran-ajaran pokok agama Yahudi. Ibadat dan upacara agama yang mereka lakukan adalah: pertama, sembahyang dan doa dilakukan 3 hari sekali. Kedua, puasa diwajibkan pada hari pengampunan besar. Ketiga, kurban pengampunan dosa yang dilakukan oleh para imam pada hari pengampunan besar, dan kurban kebaktian atau syukur terhadap nikmat Tuhan yang dilakukan oleh setiap orang yang mendapatkan nikmat. Yang keempat, khitan bagi anak laki-laki diwajibkan pada hari ke-8 usia anak itu. Yang kelima, Paskah. Mereka melakukan upacara ini sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena terlepas dari perbudakan Fir'aun. Biasanya upacara ini dilakukan dengan jamuan makan bersama dan menyembelih kambing. Keenam, Pentakosta, hari yang ke-50 sesudah hari Paskah. Upacara ini dilakukan untuk mensyukuri nikmat Tuhan atas hasil panen tahunan dengan jamuan roti. Selain ibadat dan upacara tersebut, para penganut Yahudi juga menaati dan menjalankan syariat yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkawinan dan keluarga diantaranya: pertama, poligami dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, perceraian diperkenankan bila keadaan sangat kritis dan mendesak. Yang ketiga, perkawinan dengan wanita beda agama dilarang. Yang terakhir, berzina dilarang, hukumnya haram dan dapat dibunuh. Mengenai pokok-pokok ajaran agama Yahudi sebagaimana tersimpul dalam kitab Taurat yang terkenal dengan Ten Commandments, 10 hukum perintah atau undang-undang 10 wasiat.
Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17 berbunyi secara ringkas sebagai berikut. Akulah Yehova Tuhan Allahmu yang telah menyelamatkanmu sekalian dari perhambaan Fir'aun di tanah Mesir. Adapun isi dari Ten Commandment yaitu, yang pertama, jangan engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku. Kedua, janganlah engkau membuat dan menganggap arca dan segala macam bentuk barang yang ada di langit dan di bawah bumi, dan yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah engkau menundukkan dirimu, sujud dan berbakti kepada semua benda itu. Ketiga, janganlah engkau menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah engkau akan hari Sabah, hari pemberhentian semua harkat. Hendaklah engkau menghormati dan sucikan hari itu. Kelima, berilah hormat akan bapakmu dan ibumu, supaya dilanjutkan umurmu dalam negeri yang dianugerahkan Tuhanmu. Keenam, janganlah engkau membunuh orang. Ketujuh, janganlah engkau berbuat zina. Kedelapan, janganlah engkau mencuri. Kesembilan, janganlah engkau menjadi saksi dusta terhadap sesamamu. Terakhir, janganlah engkau mempunyai keinginan untuk menguasai dan merampas hak-hak milik orang lain. Berikut uraian beberapa sistem kepercayaan agama Yahudi yang bersumber pada kitab-kitab suci mereka. Yang pertama, konsep ketuhanan. Dalam sejarahnya, agama Yahudi merupakan agama pertama yang mengajarkan bahwa Tuhan ialah Esa, berdasarkan kitab Taurat yang diwahyukan Tuhan kepada Musa. Dan keesaan Tuhan ini diyakini sudah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya. Ketika masyarakat Yahudi menyembah roh-roh nenek moyang mereka, dan kemudian dalam tingkat politeisme menjadi dewa. Dalam poin kedua dari 10 firman Tuhan mengandung pengertian bahwa Tuhan bangsa Yahudi tidak dibatasi, dikurangi atau disifati. Tetapi dalam kitab-kitab Taurat tetap disifati dalam gambaran yang menyerupai sifat-sifat manusia atau antropomorfisme. Misalnya Tuhan mempunyai bibir, lidah, tangan, berkata-kata, dan lain sebagainya. Selain itu, Tuhan juga sering disifati dengan penafsiran antropopatisme, yaitu menyamakan perasaan Tuhan dengan manusia, seperti membenci, menertawakan kesibukan manusia, berdiri sendiri, merintih, marah, mengasihi, menyesal, dan sebagainya. Kedua, konsep tentang penciptaan. Konsep penciptaan alam semesta beserta isinya menurut agama Yahudi disebutkan dalam kitab Kejadian atau Genesis, yang merupakan kitab pertama dari agama Yahudi. Dalam kitab ini dikisahkan pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berkata, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Dalam 6 hari Tuhan menciptakan langit, darat, laut, tumbuhan, matahari dan bulan, serta binatang dan manusia. Kemudian Tuhan kembali berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak." Pada hari ketujuh, Tuhan beristirahat dan mengkuduskan sebagai hari Sabat. Dari keterangan kitab Kejadian atau Genesis tersebut, maka jelaslah bahwa Tuhan sangat memperhatikan segala sesuatu yang telah terjadi. Dia menciptakan sekaligus menjaganya sebaik-baiknya. Baik umat Yahudi, semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan yang mengandung arti dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.